Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Anggreni dengan NPM 222010344 dari Rombel 1 Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Studi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Project Based Learning pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi terkait dengan studi kasus pada PT Makanan Nusantara, yang mana PT Makanan Nusantara itu sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi olahan makanan siap saji dan juga makanan instan yang pabrik pusatnya terdapat di Karawang Barat. Nah, pada kali ini nanti kita akan berfokus pada stres kerja yang dialami oleh karyawan yang terdapat di divisi produksi dan juga divisi marketing dari PT Makanan Nusantara. Di sini saya mengklasifikasikan stresor ini menjadi dua sumber stresor, yakni stresor yang berasal dari pekerjaan dan juga stresor personal. Dimulai dari divisi produksi, yang mana PT Makanan Nusantara ini memberikan target pada divisi produksi ini sebanyak 45.000 unit produk setiap harinya yang harus dihasilkan. Akan tetapi, pada 3 bulan terakhir terjadi lonjakan permintaan barang karena perusahaan melakukan kontrak baru dengan perusahaan retail di Indonesia bagian timur, sehingga target kerja dari divisi produksi itu meningkat yang menjadikan jadwal kerjanya juga bertambah. Jadi shift-nya itu ditambah, tetapi sumber daya manusia atau jumlah karyawan yang bekerja itu tetap. Jadi mereka harus lembur dan ekstra untuk bekerja. Ini termasuk dalam stresor job karakteristik. Jadi karakteristik pekerjaannya. Yang kedua adalah stresor yang berasal dari lingkungan fisik. Jadi karyawan itu merasa stres karena suasana kerjanya itu cepat, harus dituntut cepat dan juga berisik karena banyaknya mesin. Terus yang kedua adalah lingkungan kerja yang berbau. Ini berasal dari tentu saja dari bahan-bahan untuk memproduksi makanan olahan tersebut. Yang ketiga adalah hubungan antar individu, yakni perbedaan pendapat dari atasan dan juga komunikasi yang buruk antara anggota organisasi yang menjadikan karyawan itu merasa stres. Untuk organisasional karakteristik itu sendiri, karyawan itu juga merasa stres karena mereka mendengar adanya kabar bahwa akan dilaksanakan otomatisasi secara penuh, sehingga mereka cemas dan takut kalau mereka itu bakal di PHK, bakal dikeluarkan dan digantikan oleh teknologi. Untuk stresor personal sendiri, ini ada dua, yakni mereka, para karyawan itu tinggal di lingkungan yang bising dan juga memiliki anak kecil di rumah yang tentu saja itu dapat menyebabkan stres. Ketika sudah lelah bekerja, ditambah dengan kondisi seperti itu juga akan menjadikan stres. Beralih pada divisi marketing, di sini juga terdapat dua stresor, yakni stresor pekerjaan dan juga stresor personal. Untuk stresor pekerjaan ini, pada divisi marketing mereka dituntut untuk melakukan pekerjaan secara semaksimal mungkin, tetapi sumber daya yang ada yang diberikan itu sangat terbatas. Jadi mereka harus berpikir secara kritis bagaimana caranya untuk menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Terus yang kedua adalah tuntutan laporan tiap minggu yang itu mungkin terlalu strict ya. Jadi mereka ada tekanan untuk membuat laporan ini setiap minggu. Terus ada keluhan pelanggan di media sosial terkait produk. Produknya misal kayak cacat, kemasannya rusak, dan lain sebagainya. Terus ketidakadanya ruang untuk divisi marketing ini menyampaikan ide, gagasan, dan pendapatnya. Untuk stresor personal sendiri, pada karyawan divisi marketing, mereka sedang mengalami berbagai masalah keuangan yang mana seperti kayak pasangan mereka itu harus berhenti bekerja dan juga ada yang terkena penipuan dari segi keuangan sehingga itu menyebabkan mereka merasa stres. Selanjutnya untuk analisa strain akibat stresor. Jadi strain itu sendiri kan dampak yang dihasilkan dari adanya stresor. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yakni dari divisi produksi dan juga divisi marketing. Yang kita ketahui juga kalau strain itu juga dibagi menjadi dua, bisa strain secara psikologis dan juga fisik. Untuk divisi produksi sendiri, strain yang dihasilkan itu yang pertama ada tubuh yang mengalami kelelahan karena tadi jam kerjanya overload, terus targetnya juga banyak. Selanjutnya ada sulit tidur di siang hari, menjadi lebih pendiam dan tertutup karena mungkin memang banyak pikiran. Jadi mereka lebih memilih untuk diam, terus tertutup, memikirkan masalah dan juga hal tersebut. Selanjutnya ada vertigo atau sakit kepala, konflik antar karyawan,
dan juga mereka tidak bisa fokus karena mungkin kepikiran sama kondisi yang menyebabkan mereka menjadi sulit untuk fokus, dan juga nyeri sendi, ya ini lebih ke fisik karena kelelahan tadi ini ya juga bisa menyebabkan nyeri sendi. Selanjutnya untuk divisi marketing sendiri ini sebagian besar strain-nya ini secara psikologis karena kita tahu kalau marketing itu yang dituntut itu kan inovasi, kreativitas juga kan. Jadi di sini strain-nya yang terjadi itu mereka menjadi mudah tersinggung, terus merasa berpura-pura positif, penurunan kreativitas karena tadi ruang untuk mengeksplorasi untuk menyampaikan idenya itu dibatasi, terus depresi dan sulit tidur. Selanjutnya di sini terdapat metode untuk mengukur strain itu sendiri karena kita tidak bisa menyamaratakan bahwa semua karyawan itu mengalami stres. Jadi strain metode ini dapat mengukur kayak mana sih karyawan yang mengalami stres, mana sih karyawan yang tidak gitu atau tingkatan stresnya. Di sini juga dibagi menjadi dua, yakni strain secara fisik dan juga strain psikologis. Yang pertama di sini ada Smart Wearable Data Tracking. Jadi ini merupakan sebuah teknologi yang kayak memasang sensor wearable, misal terkait dengan detak jantung karyawan. Jadi nanti ada detak jantung yang misal normal atau abnormal, nanti bisa mengidentifikasi nih karyawannya ini stres atau tidak. Terus yang kedua adalah thermal imaging kamera, yakni juga teknologi yang memantau suhu tubuh dari para karyawan. Jadi nanti kalau suhu tubuhnya itu tinggi, panas, itu berarti mungkin mereka kelelahan atau stres. Begitupun sebaliknya, kalau suhu tubuhnya normal ya berarti mungkin baik-baik saja seperti itu. Terus yang ketiga adalah medical check up. Tentu saja ini penting untuk dilakukan karena dengan medical check up ini nanti kita bisa mengetahui laporan kesehatan dari para karyawan kayak misal tekanan darahnya, penyakit yang dialaminya gitu. Jadi kita nanti bisa tahu. Terus yang kedua adalah tren dari sisi psikologisnya. Di sini ada one on one check-in. Jadi manajer atau HR ini melakukan percakapan secara informal kepada para karyawannya yang tujuannya itu untuk mencari informasi mengenai kayak situasi, kondisi yang sedang dihadapi, gimana beban pekerjaannya, bagaimana perasaannya, itu nanti bisa jadi HR itu atau manajemen itu bisa tahu gimana sih yang dirasain karyawan-karyawannya ini sebenarnya stres atau enggak. Terus yang kedua adalah observasi perilaku. Nah, ini lebih kayak menganalisis, mengamati kayak misal dari perubahan pola kerjanya, perilakunya, apakah karyawan itu dalam bekerja ini em, melakukan banyak kesalahan atau stagnan atau bagaimana gitu. Terus yang ketiga adalah analisis data absensi dan cuti. Kalau ini by data, jadi bisa mengidentifikasi kayak individu karyawan mana saja yang kayak misal rajin untuk bekerja tepat waktu atau karyawan mana yang sering melakukan absensi dan juga cuti kerja. Nah, selanjutnya di sini ada indikator untuk mengukur strain tersebut. Jadi kan untuk menentukan karyawan yang mengalami stres atau enggak gitu kan. Kalau di sini ada indikator pengukuran strain, yakni yang pertama ada peningkatan frekuensi izin sakit dengan diagnosa terkait kelelahan atau nyeri. Terus yang kedua adalah pola absensi di hari-hari kritis. Jadi kayak pola hari-hari kritis itu misal kalau hari mendekati deadline atau kalau di divisi marketing itu misal ada kampanye peluncuran produk baru. Nah, ini kalau absensi di hari-hari tersebut itu meningkat, mungkin karyawan itu merasa stres atau tertekan dengan tuntutan pekerjaan yang ada. Terus yang ketiga adalah penurunan produktivitas pada karyawan yang hadir. Jadi, karyawan yang hadir itu eh, 100%, tetapi produktivitas yang dihasilkan itu turun atau berkurang tidak sesuai dengan kehadiran yang ada gitu. Terus di sini ada strain dengan dampak terburuk. Dari beberapa strain tadi, diambil 3 strain pada masing-masing divisi yang memiliki dampak terburuk entah itu bagi individu atau bagi organisasi. Untuk divisi produksi itu sendiri, yang pertama ada kelelahan berlebih yang sesuai dengan teori stres kerja, effort recovery model dari management dan juga Mulder yang mengatakan bahwa tubuh ini membutuhkan waktu pemulihan setelah mengeluarkan usaha kerja. Jadi ketika jam kerjanya itu berlebih, nanti pemulihan itu dapat terputus, tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi
akumulasi kelelahan itu dapat menyebabkan gangguan fisiologis dan juga kognitif. Selanjutnya ada konflik antar karyawan sesuai dengan Job Demands Control Supermodel Theory yang mengatakan bahwa tuntutan kerja tinggi dan kontrol rendah serta dukungan yang sangat minim itu bisa menyebabkan konflik. Yang selanjutnya adalah karyawan yang tidak dapat fokus yang sesuai dengan teori Cognitive Activation Theory of Stress yang menunjukkan bahwa beban kognitif yang berlebihan itu dapat mengganggu fungsi eksekutif otak. Jadi ini kan juga nanti bisa berdampak fatal ya, buruk. Nanti karena nggak fokus, kerjaannya tidak sesuai, tidak baik, yang itu akan berdampak pada organisasi itu sendiri. Terus yang selanjutnya, pada divisi marketing, ada 3 strain yang memiliki dampak buruk. Yang pertama, berpura-pura positif sesuai dengan teori surface acting, yang mana menjelaskan bahwa mereka ini menyalurkan emosionalnya itu tidak sesuai dengan kondisi yang mereka alami, sehingga itu bisa menyebabkan disonasi emosional. Terus yang kedua adalah penurunan kreativitas, yang sesuai dengan teori self-determination theory, yang mana itu juga akan berdampak buruk dong untuk perusahaan atau organisasi ketika karyawan itu kreativitasnya menurun, tidak bisa menghasilkan pekerjaan yang baik, yang inovatif. Seperti itu. Yang ketiga adalah depresi, sesuai dengan Hopeless Theory of Depression dari Abramson et al. 1989 yang mengatakan bahwa persepsi ketidakberdayaan menghadapi tuntutan kerja ini dapat menjadikan beban emosional itu jadi ditanggung terus-menerus tanpa adanya dukungan yang memadai yang berdampak pada depresi, sehingga karena itu bisa menarik diri dari sosial, dari lingkungan, juga berdampak pada produktivitas karyawan yang tentu saja akan menurun. Nah, selanjutnya di sini ada intervensi untuk mengurangi stresor dan strain. Di sini saya akan menawarkan empat bentuk intervensi untuk mengurangi stresor dan strain pada PT Makanan Nusantara. Yang pertama adalah penggunaan AI Power Mood Mapping, yakni analisis pola komunikasi digital untuk deteksi dini distress. Jadi bisa nih mendeteksi hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan distress bagi karyawan. Terus yang kedua adalah Dynamic Workload Algorithm. Jadi sistem alokasi tugas real time berdasarkan kapasitas individunya, terus kompleksitas dari pekerjaan, faktor stres lingkungan. Yang ketiga adalah Psychological Safety Sprint, yakni merupakan program untuk sesi mingguan 1 jam tanpa atasan untuk diskusi tentang tantangan kerja. Jadi mereka tuh bisa diskusi tentang situasi kondisi yang dihadapi, tantangan yang ada, terus mereka itu pengennya gimana, ide kreatif dan inovatif yang dilakukan. Selanjutnya di sini ada kotak ide anonim digital dengan jaminan respon dalam 48 jam. Agar mereka ini bisa mengalokasikan ide dan gagasan mereka secara anonim ataupun mungkin saran atau kritik yang dapat direspon dalam 48 jam. Yang ketiga adalah Mental Health First Aid Kit, yakni akses konseling gratis via aplikasi. Baik, jadi kesimpulan pada studi kasus yang terdapat di PT Makanan Nusantara kali ini adalah mengungkapkan bahwa stres kerja di divisi produksi dan marketing berdampak signifikan pada kesejahteraan karyawan dan kinerja organisasi. Intervensi pengurangan stresor dan strain mencakup penyesuaian shift, pelatihan ergonomi, ruang ekspresi emosi, dan program kesehatan mental diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan produktivitas perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.